Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun dulu Ustaz, izin Ustaz pagi-pagi ini. Pagi-pagi makan tahu bulat. Bukan bulat ya, tapi bulat ya. Digorengnya dadakan. Meskipun persiapannya kilat, jamaah siap ikut kajian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para Bapak Ketua RW 07, jajaran pengurus RT di wilayah RW 07, Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Ustadz Acep beserta seluruh jajaran pengurus Masjid dan Mushola Selegok Permai, para jamaah, bapak-bapak, ayah bunda dari Masjid Al-Mu'minun maupun masjid-masjid sekitar, dan tentunya wabil khusus Hadratil Kiram Ustadz Riza Muhammad beserta tim Yayasan Yan Siber ya Ustadz ya, Yan Siber atau Yan Cyber? Yan Cyber, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengaruniakan beliau kesehatan dan keistiqomahan dalam dakwah, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, satu ketika sahabat Abdullah ibnu Abbas itu mau menuntut ilmu ke Abu Musa al-Asy'ari. Beliau tungguin tuh Abu Musa al-Asy'ari karena lagi tidur siang pada saat itu. Begitu Abu Musa keluar, beliau melihat ada Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, wahai Abdullah ibnu Abbas, wahai ibnu Abbas, kenapa kamu duduk begini aja? Padahal kamu bisa ketok kalau mau nanya ilmu sama saya. Lalu apa kata Abdullah ibnu Abbas? Ya Abu Musa al-Asy'ari, nggak apa-apa. Karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Masya Allah. Tetapi ayah bunda, hari ini, pagi ini, ilmu mendatangi kita. Ini sebuah keberkahan yang kita terima sebagai jamaah Masjid Al-Mu'minun maupun wilayah Legok Permai. Ustadz Riza Muhammad jauh-jauh dari Sawangan Depok hadir ke sini untuk berbagi kebaikan, berbagi tausiah dan mengajak kita untuk menabung pahala akhirat Ustadz ya. Ya, insya Allah nanti ada kegiatan wakaf Quran, infak dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari sama-sama kita manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya dengan fokus menyimak apa yang akan Ustadz Riza sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus jamaah sekalian yang sudah hadir dan sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atas nama pengurus DKM dan wabil khusus kepada Ustadz Riza dan tim, kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam tata penyambutan kami kurang takzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengaruniakan keberkahan Ustadz beserta tim beserta keluarga juga, dan mudah-mudahan sekali lagi diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam dakwah. Baik, kalau tadi diawali dengan pantun, insya Allah saya akhiri dengan pantun juga. Ya, Al-Mu'minun masjid kita, jamaahnya soleh dan solehah. Jangan lupa wakaf Quran dan infak terbaiknya. Insya Allah menghadirkan berkah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul Kiram Ustadz Riza Muhammad, semoga Allah selalu berikan panjang umur, kesehatan, keberkahan sehingga kita bisa terus mendapatkan ilmu dari beliau. Gurunda Ustadz Abdul Hadi, Ketua RW Ustadz Sahrul, para pengurus DKM dan Bapak Ibu jamaah Masjid dan Mushola Al-Mu'minun serta Masjid Mushola Selegok Permai. Izin mungkin tadi dikasih waktu sama penasehat ya, alhamdulillah penasehat FKMM untuk menyampaikan sedikit, barangkali izin. Jadi FKMM itu berdasarkan kegundahan terjadinya musola
yang susah sekali untuk jangankan kita mendirikan sholatnya, mendirikan musolanya pun susah. Akhirnya para pengurus DKM Selegok itu berkumpul dan kemudian kita punya inisiatif bersama untuk saling mendukung bagaimana musola dan masjid itu berdiri dengan tenang tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak yang tidak berkeinginan dengan masjid musola. Itu yang kemudian akhirnya melahirkanlah forum komunikasi masjid musola yang isinya adalah pengurus masjid dan musola Selegok Permai. Jadi DKM pengurus itu berkumpul, namanya forum komunikasi masjid musola. Alhamdulillah penasehatnya guru kita Ustadz Abdul Hadi yang menjadi selalu meluruskan, ngingetin begini gitu ya. Dan kegiatan kami paling utama adalah pertama tadi mendukung bagaimana musola dan masjid itu berjalan dengan baik tanpa adanya rongrongan dari pihak-pihak yang tidak ingin, terutama non muslim yang ternyata meskipun di sini golongannya tidak terlalu banyak tetapi terlalu kencang untuk bisa menolak berdirinya masjid musola. Yang kedua, kami mendukung kegiatan dari alhamdulillah setiap masjid musola yang mengadakan kegiatan seperti ini, memakmurkan, menggirohkan, menghidupkan musola, kami selalu mendukung dan insya Allah kami menjadi bagian terdepan untuk melaksanakan itu. Dan dari pengurusan kami pun akhirnya atas izin dan kemudian petunjuk dari Bapak Penasehat kita juga, akhirnya kita punya satu kegiatan yang insya Allah akan kita jalankan secara rutin, namanya Sakinah, silaturahmi kajian ilmu dan nasihat yang pertama akan kita adakan di insya Allah nanti izin menyampaikan juga di Masjid Al-Barkah di Blok D. Nanti malam Ba'da Isya insya Allah nanti materi akan dibawakan oleh Gurunda Ustadz Abdul Hadi, menjadi manusia yang tidak dikenal, dengan tema seperti itu. Nanti tiap bulan akan bergilir terus di setiap masjid musola. Tujuannya satu, meningkatkan silaturahmi di antara masjid musola jamaahnya. Jangan sampai kita ketemu dengan jamaah lain kemudian mereka tidak saling mengenal, bahkan tidak ada komunikasi. Yang kedua, mengikatkan bahwa masjid musola adalah punya kita, bukan punya blok, bukan punya pengurus, tapi punya jamaah. Itu saja mungkin yang disampaikan. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Mohon doanya agar forum ini bukan karena saya atau pengurus saat ini, tapi karena selama masjid musola ada, pengurusnya ada, kita akan selalu berkoordinasi, memakmurkan dan menjadikan masjid musola sebagai sarana yang tenang untuk beribadah di Legok Permai terutama. Ada 3 masjid, 6 musola, insya Allah kita akan selalu berkoordinasi. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat iman Islam, kumpul sehat yang insya Allah di tempat yang termulia di Masjid Al-Mu'minun. Mudah-mudahan berkah semua kehadirannya, umurnya ya panjang umur ibadahnya, ditambah-tambah rezekinya, tambah-tambah lagi kemuliaan, tambah-tambah lagi keilmuannya. Dan hari ini alhamdulillah yang tadi disebutin ketua DKM Ustadz Abdul Hadi, ilmu yang datengin kita ya subhanallah, walaupun mepet-mepet acaranya tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya banyak banget yang hadir ya, kurang lebih ya 1000 kurang 1 lah ya. Alhamdulillah, saya nggak bisa pantun kayak ketua DKM ya. Alhamdulillah, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk kita sebagai umatnya sampai akhirul zaman. Mudah-mudahan diberikan syafatul utmanya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Yang penting Bapak Ibu kalau lihat wajah-wajahnya yang semangat nih, kedatangan dai kondang, sering saya lihat di TV, benar ini salah satu ustadz favorit juga karena pernah sering juga nonton Pildacil gitu, makanya saya inget-inget nih. Wah alhamdulillah, Masya Allah ya. Anak saya tadi mau datang tapi
di teman-temannya. Ya, subhanallah. Jadi sungguh luar biasa kebahagiaan kita semuanya ya kedatangan Al-Ustadz Reza di tempat ini. Ya, saya belum menyampaikan salam hormat saya yang terhormat kepada Ketua DKM kita Al-Ustadz Abdul Hadi, yang terhormat kepada Ketua FKM Aswaja, yang terhormat kepada para Ketua RT serta jajarannya, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadratil Kiram Al-Ustadz Reza Muhammad, ya mudah-mudahan kita doakan beliau sehat, barokah, ya panjang umur ibadah dan manfaatnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya itu saya yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Katakanlah Muhammad, qul sadaqallah. Maha benar Allah atas semua firman-firman yang Allah wahyukan kepada engkau dan disampaikan kepada umatmu. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakan kepada mereka, fattabi'u millata Ibrahim, ikutlah jalan Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia mengajarkan kepada kita untuk terhindar dari tabiat dan perbuatan syirik. Masjid pertama yang dibangun Allah di muka bumi adalah Bakkah. Orang lebih mengenalnya dengan Mekah. Siapa yang mendatangi Mekah, berkunjung ke Baitullah, maka sepulang kunjungannya hidup dan rezekinya semakin berkah. Di dalamnya terdapat maqam Ibrahim, sebuah syiar tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Maka siapa yang memasuki Mekah, hidupnya aman dan bahagia. Berangkat haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Bagi mereka yang menundanya dan lebih condong kepada dunia, bagi mereka yang sengaja rizkinya ditunda untuk keberangkatan ke Baitullah, maka ketahuilah, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya atas segala kekuasaan untuk semesta alam ini. Quran surah Ali Imran di ayat 95, 96 dan 97. Dan saya berdoa semoga yang hadir di majelis mubarak subuh ini tergolong orang-orang yang mengikuti milah dan ajarannya Ibrahim. Dan saya berdoa semoga lekas berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah haji dan umrah dengan sempurna karena Allah.
Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji sudah tiba. Ketika memasuki Zulqaidah dan Dzulhijjah, maka kita memasuki bulan haram dan disebut juga bulan haji. Maka siapa yang berangkat haji, persiapkan hati dan jiwanya untuk mengamalkan 3 aspek agar hajinya mabrur. Wala rafatha, jangan berbuat zina, bermaksiat, mengeluarkan kata-kata yang mengumbar syahwat. Wala fusuqa, jangan sering melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Wala jidala, jangan bertengkar dan jangan menyakiti orang. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Haji, perjalanan yang mengajak kita menuju kesempurnaan iman dan taat kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 196 dan 197 tentang haji yang mabrur. Saya berdoa semoga dimudahkan rezekinya yang ada di Masjid Al-Mu'min ini untuk segera umrah ke Baitullah. Yang sudah umrah dipermudah hajinya, sepulang haji rumah tangganya dan rezekinya semakin barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Maka tidak ada agama yang paling baik kecuali agama Ibrahim yang hanif. Maka ikutilah jejak Ibrahim, dan Ibrahim adalah Al-Khalil, kesayangan Allah. Surat An-Nisa ayat 125. Sekali lagi, mari di bulan Zulqa'dah ini niatkan hati untuk memperbaiki diri. Dan inilah materi subuh kita kali ini, amalan-amalan terbaik di bulan Zulqaidah. Semoga waktu-waktunya dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, sebab tidak ada waktu dan saat yang membahagiakan kecuali selalu dekat dan berzikir kepada Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada kekuatan yang memuliakan seorang hamba kecuali rajin berdoa kepada Allah. Surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Perbanyak berdoa dan meminta, maka setiap target, tujuan, dan harapan hidup akan dikabulkan. Di Al-Baqarah 186, Allah mengajak kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syarat untuk dekat kepada Allah adalah berdoa sebanyak mungkin. Maka doanya akan dikabulkan dengan syarat falyastajibuli. Apa yang Allah perintahkan kerjakan aja. Semua yang Allah perintahkan kerjakan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah. Maka insya Allah jalan hidup kita akan terang dan mulus. Mari kita awali bermunajat fis sabah. Di waktu subuh ini, insya Allah pagi adalah awal dari pembuka kebaikan hari. Semoga diawali dengan subuh yang baik. Insya Allah hari ini semuanya berjalan dengan baik. Kita angkat kedua tangan, berdialog kepada Allah. Semoga di bulan Zulqa'dah ini Allah tetap istiqomahkan kita dalam ketaatan dan kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajsi wal kasal. A'udzu bika minal jubni wal bukhl. A'udzu bika min galabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Rabbi israh li sadri wa yaksir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya berseri-seri, penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Allah merahmati amal ibadah insani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Yang berangkat haji tahun ini, persiapkan dengan sempurna niatnya. Semoga sepulang haji semua urusan Allah mudahkan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathi masajid. Tidak ada sebuah perjalanan yang diridhoi Allah yang akan mengganti ongkos biaya Anda, yang akan mengganti kesejahteraan Anda, yang akan mengganti keberkahan hidup Anda, kecuali orang yang mengunjungi 3 masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, Mekah. Yang sholat di Mekah, pahalanya 100.000. Yang kedua, wa masjidi hadza, masjidku ini, kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000. Yang ketiga, Al-Masjidil Aqsa, di Palestina, Baitul Maqdis, kiblat pertama. Yang sholat di Baitul Aqsa pahalanya 500. Semoga segera datang ke 3 masjid ini, Mekah, Madinah, dan Palestina, sehingga jejak kita tercatat oleh Allah sebagai orang-orang yang rihla, orang-orang yang berjuang mujahadah untuk tidak kemana-mana dulu kecuali menginjakkan ke 3 masjid ini. Semoga rezekinya makin lancar. Emang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan haji dan umroh semakin mahal. Selain juga waiting listnya luar biasa, butuh energi dan uang yang lebih banyak. Yang beruang lebih cepat berangkatnya dengan haji plus dan visa furodah. Semoga cepat berangkatnya. Ada doa agar cepat berangkat haji. Mau? Mau aja apa mau banget? Siapa yang baca doa ini, insya Allah berangkat hajinya cepat dan cepat jadi orang kaya. Ikuti saya ambil dari hadis Rasulullah yang paling sahih tentang doa kelancaran rezeki, doa cepat berangkat haji, dan doa jadi orang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. InsyaAllah segera berangkat haji dan jadi orang Masya Allah. Ada doa juga yang gak kalah penting, doa pembuka rezeki dan pelunas. Masya Allah. Ibu paling kenceng yang nomor 2 itu. Semoga cicilannya cepat selesai. Karena selama ini yang membebani hidup Anda itu cicilan deh. Ya Allah, semoga bebas hutangnya ya. Karena kata Nabi, hutang itu menggelisahkan di malam hari dan menghinakan di siang hari. Seringkali orang itu bermasalah dengan hutang. Maka kalau ini tidak dibereskan, Anda terkendala hidupnya. Yuk, doa pelunas. Masya Allah. Ikuti saya ya. Yang ingin menghafalkannya boleh dijadikan amalan yaumiyah. Dalam Quran surah An-Naml surat 27 ayat 19, doanya Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Masya Allah, sepulang dari pengajian ini hutangnya Masya Allah, semangat ya.
Semangat, pokoknya semangat, yang berjuang semangat. Semoga rezeki kita lancar insya Allah. Dan yang ketiga, Ustadz Abdul Hadi menegaskan untuk tidak lepas dari amalan muta'addi. Seringkali orang cuman menitik beratkan pada amalan ibadah qasir, tetapi lupa kepada amalan muta'addi. Bahkan terkadang muta'addi afdalu minal qasir. Amalan muta'addi ini lebih kuat, cepat mengabulkan hajat kita daripada qasir. Apa itu amalan muta'addi? Sedekah. Seringkali orang berpikir sedekah ini biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tetapi as-sadaqatun syai'un alim. Sedekah itu adalah pembongkar semua rahasia yang selama ini kita inginkan. Dan insya Allah dengan sedekah dimudahkan segala urusan. Apalagi sedekah ba'da sholat subuh. Masya Allah. Yuk kita sedekah dulu. Insya Allah akan ada infak keliling yang akan disiapkan oleh tim. Berdoalah dengan sedekahnya. Semoga Allah melancarkan rezeki kita. Ibu semangat ya. Kalau sudah ngomong sedekah itu harus semangat ya. Yang penting sedekah itu banyak tapi ikhlas. Ya gak sih? Ya kan? Itu yang penting aja. Dan berusahalah untuk sedekah menghindarkan uang dengan warna abu-abu ya. Itu yang penting itu. Karena sedekah harus yang terbaik. Baik, insya Allah ada tim kami akan membantu hamba-hamba yang baik ini. Kita awali dengan sedekah. Semoga awal sedekah ini membuka kebaikan rezeki untuk selamanya. Sambil bersalawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal. طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لل صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله على ياسين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى
alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mu'minun Legok Permai Ustadz Abdul Hadi, syukran jazakallah khairan jaza wa syukran jazakallah khairan katsira sudah mengizinkan Riza Muhammad hadir di masjid ini dan dipertemukan untuk bermuajahah dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Memang betul acara ini bukan kemauan masjid ini tapi kemauan gue. Jadi bukan masjid yang mengundang tapi gue yang menawarkan diri. Kira-kira mau enggak? Ustadz Abdul Hadi menyambutnya mau dong. Kira-kira berapa? Gitu pertanyaannya. Saya bilang gratis. Tak ada pakai duit-duitan. Karena ilmu yang dicari adalah keberkahan. Jarang-jarang lah ngundang Ustadz TV yang gratis itu, serius. Hanya ada beberapa orang ya. Dan itu pun jangan-jangan cuma satu-satunya gue lagi yang gratis. Silakan kepada Forum Komunikasi Masjid dan Musola, Ustadz. Kalau ingin mendatangkan saya, demi Allah tidak ada biaya sepeser pun. Informasikan kepada semua masjid dan majelis taklim yang ingin mengundang saya, silakan Ibu. Kalau majelisnya ingin mengundang saya, silakan catat nomor di bawah ini. Kelihatan nggak? Hanya orang yang beriman yang melihat ini. Nanti ada tim kami yang cyber yang akan memberikan kartu nama. Silakan disimpan. Apapun kegiatan majelis taklim dan masjid, tidak ada biaya sepeser pun. Insya Allah saya siap datang ke masjid dan musola Anda. Yang penting ayo kita berkumpul dan mencari keberkahan ilmu bersama-sama. Semoga keikhlasan kita dicatat dalam kebaikan. Ketua Forum Masjid dan Musola, Ustadz Jazakallah, salam silaturahim. Luar biasa lega ini ya. Ada persatuan masjid dan musolanya ya. Semoga tetap istiqomah untuk saling memakmurkan. Karena tujuannya itu. Bapak RW, Masya Allah, terima kasih. Dan lingkungannya, saya singgahi. Bapak RT juga, dan bapak-bapak semuanya. Yang selama ini cuma nonton gue di TV, Masya Allah. Sekarang udah lihat aslinya ya Bu ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Siang nanti jam 12.30 ya. Kita ngaji lagi ba'da duhur ya. Di mana? Di TV One ya. Nanti saya akan live di daerah Bogor dalam acara Damai Indonesiaku dengan judul Haji Bukan Gengsi, insya Allah. Dan besok malam kita ketemu lagi ya, ba'da Isya jam 8 malam ya, dalam acara Renungan Jiwa ya, di TV One. Insya Allah besok malam juga ada live program acara baru, new program namanya Renungan Jiwa. Insya Allah kita akan sering ngaji di TV dan sekarang udah live. Ibu sudah bisa ngeliat saya langsung. Jadi tolong puas-puasin ngeliatin gue ya. Masya Allah, terima kasih kepada panitia yang sudah menyediakan snack dan makanan. Masya Allah, kajian subuh kali ini makin komplit dengan adanya snack. Semoga semakin menambah ghirah datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu, maha kuasa dan puji untukmu. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang hina, lupa dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Kita bertemu dengan At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah menciptakan setahun ada 12 bulan seiring penciptaan langit dan bumi dan berputarnya siang dan malam. 12 bulan ini punya nama dan hikmahnya masing-masing. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan di antara 10 bulan ini atau 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, Anda akan bertemu dengan 4 bulan haram. Siapa yang duduk di bulan ini punya kewajiban fala tatlimu fihinna anfusakum, dilarang mendolimi dirimu sendiri dan dilarang bermaksiat dan mendolimi orang lain. Jadi barang siapa yang melakukan dosa di bulan itu, dosanya dilipat gandakan. Wow. Jarang-jarang Allah melipat gandakan dosa. Yang sering adalah pahala yang dilipat gandakan. Tetapi orang yang duduk di minha arba'atun hurum, tolong hindari maksiat dan dosa, karena dosanya akan dilipat gandakan. 4 bulan itu apa saja? Jawabannya ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal arda sanatusna asra syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut yang disebut bulan haram dan tidak boleh berbuat maksiat dan dosa sedikit pun. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu terpisah adalah bulan Rajab.
4 bulan ini larangan untuk berbuat dosa dan maksiat. Karena di 4 bulan itu ketika Anda berbuat maksiat, dosanya dilipat gandakan. Jadi kalau berbicara tentang amalan-amalan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ini termasuk minha arba'atun hurum, bulan-bulan haram yang dilarang bermaksiat sedikit. Itu kenapa mari kita jaga Zulqa'dah ini dengan hati yang bersih. Hindari dosa, hindari maksiat. Insya Allah terjaga hidup kita. Ibu, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Oh, salah pertanyaan gue. Oke, saya ulangi lagi yang kedua. Ibu, kapan terakhir ngomongin orang? Masya Allah. Orang yang ngomongin orang di bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka dosa Anda berlipat ganda. Tolong catat baik-baik. Jadi kalau sudah kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya jangan. Itu maksud gue. Jadi tolong di bulan ini salah satu amalan Zulqa'dah adalah hindari maksiat dan dosa berdasarkan At-Taubah 36. Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan mendolimi diri kalian dan jangan mendolimi diri orang lain. Jadi tolong jaga baik-baik. Masih ada 2 bulan ke depan, Dzulhijjah dan Muharram, untuk kita sucikan lahir dan batin. Insya Allah orang yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Apakah berjanji kepada Riza Muhammad mulai pagi ini tidak akan ngomongin orang lagi? Demi Allah, membicarakan orang itu disebut dengan gibah, Ibu. Gibah adalah kau membicarakan sesuai dengan kondisinya. Ada orang gemuk, gemuk amat, ya itu gibah. Ada orang pendek, pendek amat, ya itu gibah. Kalau orang pendek dibilang tinggi namanya fitnah. Namanya gibah memang betul. Apa yang kau bicarakan melekat di kondisi orang itu. Ibu, hitam banget deh, itu gibah. Kalau hitam dibilang putih namanya fitnah. Jadi tolong hindari gibah sedikit pun. Tak usah menilai apapun, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, mari kita tingkatkan amalan-amalan Rasulullah 24 jam non-stop siang dan malam. Ibu, tidur? Oh enggak. Mari ada semangat mujahadah Pak, untuk mengikuti jejak rekam ibadah Rasulullah 24 jam non-stop siang dan malam. Kenapa mesti ibadah? Kenapa orientasinya ibadah? Bukankah Bapak sudah menandatangani 3 transaksi MOU kepada Allah? Bukankah Bapak dan Ibu sudah menandatangani 3 kontrak yang sudah jelas tertulis dalam Al-Quran? Yang pertama Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Alam ruh yang sudah tercipta 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz sudah disumpah oleh Allah. Hai ruh, apakah kalian berjanji untuk taat kepadaku? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Kami menjadi saksi untuk taat kepada engkau ya Allah. Jadi ruh diciptakan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, transaksi yang terdapat dalam Quran surah Al-An'am 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Anda berjanji loh Pak, dedikasi hari 24 jam yang Anda lewati akan banyak digunakan untuk taat
Sebab Anda sudah berkata, solatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Maka orang harus sadar, prioritas dari orientasi hidupnya yang pertama adalah ibadah. Yang kedua, harus sadar diri kenapa kita diciptakan. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi wajar kalau amanat kehidupan ini lebih banyak ibadah daripada ngurusin kepentingan dunia. Dan kalau bisa dunia itu nomor 2, sisa-sisa dari energi ibadah. Jangan kebalik, dunia nomor 1, sisa-sisanya energi buat ibadah. Halo, Anda kebalik enggak? Oh kebalik, oh sadar dia. Jangan kebalik Pak, transaksi kita sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia, tugasnya adalah ibadah. Jadi 24 jam non-stop. Kalau ingin bahagia adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kebahagiaan itu hanya dengan mengingat dan beribadah kepada Allah. Ibu, awali dari semalam bangun jam 3 untuk menjalankan afdhalus salati ba'dal faridah, salatul lail. Salat yang utama setelah 5 waktu disebut dengan salatul lail, atau dalam Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Apakah salat tahajud Anda dari Ramadan sampai semalam masih bertahan, Pak? Halo, apakah tahajud Anda dari Ramadan sampai semalam tidak putus, Pak? Kok ragu saya melihat jawaban Anda ini? Ibu, dari Ramadan kemarin sampai semalam, tahajudnya apa tidak putus? Putus nyambung. Udah kayak lagunya Melly Guslo sama Raffi Ahmad. Putus nyambung. Mana ada ibadah putus nyambung? Tak ada sifat ibadah yang begitu. Wa inna ahabbal a'malu ilallah ta'ala adwamuha wa inqal, kata Nabi. Ibadah itu walaupun sedikit tapi continue, Pak. Walaupun sedikit tapi continue, berlanjut. Salat tarawih di bulan Ramadan itu adalah latihan untuk membiasakan salat malam. Kalau sudah sebulan salat tarawih, Anda sudah tertarbiyah dengan baik untuk istiqomah dengan salat tahajud. Pertanyaannya, dari Ramadan sampai semalam, apakah tahajudnya masih bertahan atau putus? Udah bener lagunya Melly Guslo itu. Awali hidup ini kalau mau berkah itu dengan tahajud, Pak. Demi Allah, garansi tahajud itu jelas. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullul lail hina yabqa thuluthul lailil akhir falyakul may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiruni fa ughfir lahu. Allah turun ke langit dunia setiap malam, dan Allah dekat dengan seorang hamba di sepertiga malam terakhir. Ketika ayam jantan berkokok, berarti melihat turunnya Allah dan malaikat. Ketika kau berdoa di hari itu atau malam itu, semua hajatmu dikabulkan. Jangan amin doang. Yang dibutuhkan itu mujahadah. Apakah tahajud Anda terus tidak putus atau putus nyambung? Jawab hari ini untuk menentukan langkah kita nanti malam. Ibu, habis tahajud baca Quran menunggu datangnya subuh. Tetapi yang disunahkan 1/6 itu adalah istirahat. Rasulullah kalau habis tahajud 1/6 menjelang subuh tidur-tiduran. Jangan tidur beneran, Pak. Kalau tidur beneran kebablasan Anda. Banyak ceritanya begitu, ya enggak? Tidur-tiduran aja untuk meluruskan tulang-tulang yang habis semalam beliau bertahajud. Tahajudnya Nabi itu beda dengan kita, Pak. Ani Nabi SAW yakumu minal laili hatta tatafarraqa damahu. Nabi itu kalau tahajud betisnya bengkak, tumitnya pecah. Fakultu lahu, Aisyah berkata, lima tasna'u hadda ya Rasulullah. Sampai begini solat tahajudmu ya Rasulullah. Kenapa? Afala akunu abdan syakuro. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Sekelas Nabi, cara bersyukurnya tahajudnya sampai bengkak, tumitnya pecah. Lah ibu? Ibu bengkak kan? Asam urat.
Masya Allah. Apa Bapak nggak bisa menjadikan ini pelajaran? Sampai Aisyah berkata, lima tasna'u hada ya Rasulullah. Kenapa sampai begitu? Lebay deh, enggak lebay. Tapi Nabi menjadikan malam itu sebagai kekuatan, Pak, demi Allah, untuk orang-orang soleh, al-anbiya dan orang-orang taat. Malam adalah kebutuhan. Orang akan mengawali energi pagi, butuh energi malam. Dengan adanya sholat malam, Anda dicukupkan nutrisi dan energinya untuk menghadapi kehidupan yang luar biasa. Ibu, dengan sholat tahajud, hari Anda akan bahagia. Habis tahajud baca Quran sampai adzan subuh. Begitu adzan subuh, Bapak langsung ke masjid. Karena laki-laki ini bukan di rumah sholat 5 waktunya. Tolong sampaikan kepada suami-suami yang laki-laki. Loh, ada suami-suami yang nggak benar laki-laki, ada. Dia cuma memakai sarung sama peci, tetapi hatinya mukena, jamaah. Apakah ada laki-laki berpeci tapi hatimu kena? Banyak, Pak. Laki-laki yang nggak mau ke masjid, makanya ada FKMM, Forum Komunikasi Masjid dan Musola, menyadarkan kita warka'u ma'arroki'in. Laki-laki itu ruku bersama orang-orang yang ruku. Wajib hukumnya laki-laki di masjid. Hadis riwayat Bukhari 657 dan Muslim 437. Laisa asqala 'alal munafikin min salatil fajri wal isya walau ya'lamuhuma la'tauhuma walau habwa. Tidak ada salat yang memberatkan kecuali orang-orang munafik. Siapakah orang-orang munafik? Orang-orang yang meninggalkan subuh dan isya berjamaah. Kalau ada laki-laki yang tak mau berjamaah di saat subuh dan isya, dia adalah laki-laki jadi-jadian. Termasuk laki-laki munafik 24 karat. Tolong ibu, para suami. Itu kenapa fungsinya masjid, apalagi subuh. Maka laki-laki ke masjid. Ibu boleh di masjid, boleh di rumah. Tetapi mana yang lebih afdol? Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah istri-istrimu meramaikan rumahnya untuk ibadah. Jadi lebih baik perempuan itu di rumah. Kalau ke masjid jangan dilarang. Tetapi laki-laki kebalikannya. Meninggalkan masjid, maka Anda berhadapan dengan ketentuan syariat. Meninggalkan masjid berarti Anda merubuhkan kondisi umat Islam dalam prospek kehidupan dan masa depannya. Itu kenapa masjid adalah sumber kekuatan untuk peradaban. Bahkan orang Yahudi berkata, kenapa Palestina tidak bisa berangkat? Kenapa Palestina tidak bisa bangkit? Satu jawabannya, kalau sholat subuhnya umat Islam sebanyak sholat Jumat di setiap masjidnya, maka demi Allah kalah itu Israel. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap masjid subuhnya sebanyak Jumat? Jauh dari cita-cita. Itu kenapa laki-laki ke masjid, ibu di rumah atau di masjid. Sampai di masjid ngapain, Pak? Salat tahiyat masjid. Yang kedua, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jangan pernah meninggalkan 2 rakaat salat fajar atau qabliyah subuh. Barang siapa yang istiqomah dengan qabliyah subuh, maka dicukupkan rezekinya dan lebih baik mendapatkan keberkahan daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Nah, habis sholat subuh berjamaah jangan pulang. Ini ada larangan, tidur setelah sholat subuh. Man sholat subha fi jamaah thumma qa'ada fadhkurullah hatta tadlu asyam thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hajjata wa umrah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah tetap duduk di tempat sujudnya, berzikir dengan zikir pagi. Nah, Anda biasakan untuk berzikir pagi. Karena ini yang merupakan sunnah Rasulullah. Berzikir pagi, hafalkan zikir-zikir pagi yang sudah diajarkan. Kalau tidak hafal, buka handphone, googling zikir pagi sesuai sunnah. Lama-lama hafal. Jangan sampai tidak berzikir pagi. Salah satu keberkahan pagi adalah adanya zikir pagi, Pak. Setelah zikir pagi, thumma shalla rak'ataini, kerjakan sholat duha pertama kali di waktu syuruk, namanya sholat israf. Kanat ka ajri hajjata wa umroh. Orang yang begini pulang dengan membawa pahala haji umroh. Masya Allah. Buat Anda yang belum berhaji, mengerjakan sunnah ini, pahalanya udah setara haji, guys. Ibu, buat Anda yang belum berhaji, mengikuti jejak Nabi, man sholat subha fi jamaah, sholat subuh berjamaah, thumma qa'adah
Fadzukurullah, dzikir pagi sampai sholat di waktu duha pertama, 2 rakaat Anda pulang, Anda membawa pahala haji, Pak. Jangan tinggalkan, ini kebiasaan Rasulullah. Ibu, sampai di rumah sholat duha. Ini penting banget. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin minal awalin nahar. Siapa yang tidak pernah meninggalkan dan jarang untuk meninggalkan 4 rakaat ketika sholat sebelum zawal. Zawal itu sebelum duhur, artinya sholat duha, maka dicukupkan akfuka akhirahu, urusan rezekinya hari itu. 4 rakaat duha membuka pintu rezeki. Apakah Anda istiqomah 4 rakaat duhanya? Bapak. Insya Allah apa nih jawabannya? Ragu banget gue. 4 rakaat duha jangan ditinggalkan, Pak. La ta'jiz. Jangan tinggalkan. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan, karena Anda dicukupkan rezekinya. Itu kenapa orang yang sholat duha 4 rakaat sebelum duhur, antara jam 10 sampai jam 11, ketika anak unta merasa kepanasan dan langsung bangkit, maka insya Allah rezekinya dicukupkan. Nah, habis sholat duha silakan beraktivitas atau melanjutkan aktivitas. Jangan lupa kerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Apa manfaat dari 4 rakaat sebelum duhur? Abwabus sama, pintu langit akan terbuka untuk mengabulkan doa-doa Anda. Habis 4 rakaat Anda berdoa, maka doa Anda dikabulkan. Setelah itu sholat duhur berjamaah di masjid untuk laki-laki tepat waktu. Habis sholat duhur, arba'an ba'daha, kerjakan 4 rakaat setelah duhur. Jadi sholat duhur dan sunnahnya itu ada 12. 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat duhur, dan 4 rakaat ba'diyah. Siapa yang mencukupkan ini 4 rakaat setelah duhur, fahramun alaiha anin nar, akan dihindarkan dirinya dari api neraka. Halo? Sudah dikerjakan belum, Pak? Nanti kita kerjakan. Mulai duhur ini Zulqa'dah. Jadi 4 rakaat qobliyah duhur. Kerjanya gimana? Masna. 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam. Salat duhur berjamaah. Setelah itu 2 rakaat salam ba'diyah, 2 rakaat salam. Yang cukup salatnya seperti ini, demi Allah hidupnya bahagia. Jadi yang 2 tolong ditambah, yang enggak sama sekali tolong sadar diri. Ibu, kalau waktunya baik atau cukup, kaulilah tidur siang. Karena sewaktu yang disunahkan itu adalah tidur setelah sholat duhur, agar ada energi untuk bangkit di sholat malam nanti. Setelah itu bangun sebelum asyar, setelah adzan asar kerjakan 4 rakaat qobliyah asyar. Ini sebenarnya gairu muakkad, tidak muakkad. Tetapi Nabi kalau ada waktu akan selalu mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Apa manfaatnya? Allah akan mencintai orang-orang yang tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum asyar. Ibu, habis asar dzikir sore. Ibu kalau habis asar ngapain? Nyiram tanaman. Kalau enggak ngerujak, nyapu, nyetrika. Habis asar itu ada tuntunan dzikir sore, Pak. Saya membiasakan kalau di rumah semua karyawan saya habis sholat asar dzikir sore. Karena apa? Ada doa-doa untuk melindungi bala dan musibah untuk kehidupan kita. Ibu, kalau ibu nggak hafal, buka Google, cari dzikir sore sesuai sunnah, baca satu-satu. Itu yang diajarkan Nabi. Habis dzikir sore, persiapan untuk menyambut datangnya sholat maghrib. Habis sholat maghrib, sholat sunnahnya 2 rakaat. Baca Quran dari maghrib sampai isya. Habis isya, sholat tepat waktu 2 rakaat setelah isya. Habis isya, jangan ada aktivitas. Nabi tidak suka menerima tamu setelah isya. Jadi tolong sadar diri. Nabi tidak suka ada aktivitas setelah isya. Kalau tidak betul-betul emergensi, kalau tidak urusan dakwah, Nabi tidak mau.
hindari aktivitas setelah Isya. Karena orang kalau terlalu lelah setelah Isya mengganggu ritme sholat malam Anda. Yang mau berkunjung jangan Isya, Bu. Gelap itu. Ibu nggak bisa lihat lemper. Terlalu gelap. Ya nggak sih? Ntar kecoa disangka kurma lagi. Itu kurmanya jatuh, itu kecoa, itu bukan kurma. Karena gelap. Jadi setelah Isya, usahakan tidak ada aktivitas. Tidur yang diajarkan Nabi, dan ritmenya bangkit lagi sholat tahajud. Demi Allah, 24 jam non-stop ibadah Anda seperti ini jamaah, rezeki melimpah. Tambah lagi puasa Senin dan Kamis. Jangan lupa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Awsani khalili la'ada'uhunna bithalathin hatta amuth. Kekasihku Rasulullah mengajarkan jangan tinggalkan 3 ibadah sampai kalian mati. Apa saja? Siyamun thalathin ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Itu beliau tidak pernah tinggalkan. Wassalatid duha. Salat duha. Wan naum alal witri. Salat witir. Jadi 3 ibadah ini hatta amuts tidak pernah beliau tinggalkan. Maka usahakan puasanya Senin dan Kamis ditambah Ayyamul Bid. Gimana? Puasanya udah mulai. Kok ragu saya ini? Jangan sampai tidak memulai, Bu. Seminggu itu ada puasa yang indah. Tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis. Amal itu naik ke langit setiap Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amalku naik, aku dalam keadaan puasa. Maka puasalah minimal Senin dan Kamis. Ibu udah mulai. Kok ada yang begini? Merenung. Tolong Pak, ini mah dahsyat. Anda tahu, energi ibadah itu energi kehidupan. Anda merasa loyo, lemes, depresi, tak bergairah, tak berdaya, karena energi ibadah Anda yang kurang. Demi Allah. Kenapa Anda berada di tataran mudah capek, mudah lelah, rumah tangga tidak terurus, pikiran kemana-mana, rezeki tidak datang tepat waktu? Karena energi ibadah Anda kurang. Demi Allah, kalau energi ibadah kita cukup semua rezeki Anda. Bukankah kita sudah dijanjikan dengan keuntungan dalam ayat 1000 dinar, surat At-Tolak, surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal dicukupkan, yang beribadah rezekinya dihadirkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Wa may yattaqillah, bertakwalah. Pertanyaannya, apakah ibadahmu sudah maksimal? Oh, minimalis. Pantes saja hidupmu juga minimalis. Jangan banyak menuntut Allah, Pak. Allah itu nggak perlu dituntut. Allah itu tahu apa yang akan diberikan kepada hambanya. Pertanyaannya, kitanya nggak maksimal. Tahajudnya nggak rutin. Duhanya nggak rutin. Puasanya nggak rutin. Sedekahnya nggak rutin. Sholat rawatibnya, sunnahnya nggak rutin. Terus kita menuntut apa? Apa yang perlu dituntut? Lawa ibadahmu aja kembang kempis kok. Putus nyambung. Sekarang putus. Nah itu dia. Payah kalau ibadah seperti ini putus nyambung. Gak bisa. Maka saya titip amalan-amalan ini. Dan ibu, ternyata gak cukup ibadah tanpa diiringi dengan akhlak. Innallaha ma'al ladina wattaqau wal ladina hum muhsinun. Jadi ibadah itu harus diiringi dengan akhlak. Apa itu? Jaga mulut. Nggak usah kasih kode-kode. Ada orang telat ngajinya.
Nggak usah gitu kali ya. Ada jamaah yang biasa bawa tas besar tuh. Kalau lagi ada konsumsi sisa, masuk ke tasnya kan. Kata dia, jangan begitu. Itu kode ngomongin orang itu. Walaupun Anda diem, tapi kode Anda menjelaskan. Tapi di sini nggak ada bedanya. Masya Allah. Selamat datang di bulan Zulqa'dah. Ayo, ibadahnya maksimal. Tolong maksimal. Udah, dijamin Pak, ibadah yang maksimal, rezeki Anda maksimal. Karena memang itu yang Allah janjikan kepada kita. Dan amalan yang ketiga di bulan Zulqa'dah adalah berangkat haji. Masya Allah, udah tua belum berhaji. OMG. Hello. Kasihan amat ya. Udah tua belum berhaji. Kemana aja Pak? Sibuk apa Bapak? Ibu? Sibuk apa sampai belum berhaji? Kan itu bagi yang mampu. Emang benar sih bagi yang mampu. Anda mampu apa pura-pura tak mampu? Ibu? Motor apa umroh? Jawab jujur loh ya. Jawab jujur berdasarkan pengalaman Anda. Motor apa umroh? Bohong. Karena Bapak udah kredit motor dulu tuh di depan motornya. Tapi umrohnya nggak berangkat. Nyicil motor bisa loh. DP 10 juta, cicilan 1.700.000. Ambil 3 tahun atau 2 tahun di Wong Finance atau Adira Finance. Kok hafal? Pengalaman. Tapi lucunya lagi, nabung umroh nggak mau loh Pak. Saya heran dengan cara berpikir Anda. Nabung umroh ditunda, motor diutamakan. Ya Allah, sejak kapan ada ayat belilah motor? Tetapi ayat haji jelas, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran 97. Ibu, jujur jawab berdasarkan pengalaman. Haji apa rumah? Ah kan? Ini modelnya begini nih. Rumah atau haji? Rumah katanya. Ya, Anda salah Pak. Demi Allah Anda salah. Kalau Anda beli rumah dulu tapi belum berhaji, sampai hari ini sudah punya rumah tapi belum berhaji, Anda lalai kepada syariat. Bisa lo DP rumah, bisa lo cicil rumah, bisa sampai ratusan juta loh. Pertanyaannya, kenapa hajinya nggak dicicil? Halo, tertampar ya? Ya Allah, kok bisa orang mikir rumah dulu? Kalimatnya manis tato'a bagi yang mampu. Kalau Anda bisa menegakkan rumah, Anda juga harus menegakkan haji. Bukankah Bapak membaca surat Al-Qasas ayat 77? Wa ba'tagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pertama, kejarlah urusan akhirat. Jangan lupakan urusan dunia. Berarti dunia dengan akhirat sama-sama dibutuhkan. Itulah doa yang dibaca ketika Anda berputar dari rukun yang kemani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dunia disebutkan terlebih dahulu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti dunia itu sebenarnya duduk di nomor 2. Kenapa akhirat disebutkan di belakang? Karena akhirat tujuan yang pertama. Orang yang mencukupkan apa yang Allah perintahkan padanya, dunia Anda dicukupkan. Fakta membuktikan, istri saya hamil sepulang haji. Fakta membuktikan, saya beli rumah sepulang haji. Fakta membuktikan, saya punya anak kembar setelah haji. Fakta membuktikan, semua rezeki dicukupkan setelah haji. Karena janjinya sudah jelas. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakah. Siapa yang ke Mekah, berkunjung ke Mekah,
sepulang Mekah berkah. Harusnya Anda tahu dengan janji ini. Saya berhaji tahun 2014, 5 bulan setelah menikah. Jadi ketahuan tuh, gue kawinnya 2014. Halo? Status rumah saya ngontrak karena saya perintis bukan pewaris. Ibu, ada yang senasib sama gue? Kita ini perintis bukan pewaris. Mengawali rumah tangga dengan kontrak. Ingat banget tuh, kontrak di GDC. Dapat rezeki 4 bulan dari pernikahan, jadi bintang iklan Bodrek. Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan, itulah okenya Bodrek. Bisa diminum sebelum makan. Nah, dapat royalti dari PT Tempo. Saya ingat banget, jadi bintang iklan tahun 2014 dapat royalti 210 juta. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri, ini hadiah terbesar pernikahan kita. Kita mau apa nih? Kendaraan nggak punya, Pak. Motor nggak ada, mobil nggak ada. Kita kemana-mana naik angkot. Dulu nggak ada Grab. Angkot. Kalau nggak angkot, taksi. Istri bilang, nggak usah bimbing aku ke developer. Tapi tarik tanganku menuju travel. Maksud kamu? Uang itu daripada untuk beli macam-macam, mendingan setorkan untuk ONH Plus. Masya Allah. Rumah ngontrak, mobil nggak ada, motor nggak ada. Kami berangkat Haji Plus tahun 2014. Visa Furoda, 1 orang 210 juta. Saya berangkat bertiga dengan ibu dan istri saya, 630 juta. Jamaah, ya namanya netizen nyinyir dong, ya nggak sih? Netizen ini memang maha sempurna deh. Dia bilang begini, ala, sok-sokan haji, rumah jang ngontrak. Biarin. Aku bilang, biarin. Rumah ngontrak tapi haji. Daripada lu udah punya rumah belum haji. Ibu, biasalah. Saya pilih, Pak. Saya pilih berangkat haji tapi rumah ngontrak. Demi Allah. 3 hari setelah haji, istri muntah-muntah di Madinah. Setelah di check up, hamil guys, Masya Allah. Made in Mekah. Begitu pulang ke Indonesia, anaknya perempuan, Zulaika Nisaul Jannah Makatil Mubarakah. Dan kita pindah kontrakan, ke kontrakan yang lebih bagus. Alhamdulillah, ekonomi mulai berkembang. Mulai dia bisa beli mobil, mulai bisa beli kendaraan. Tahun 2017 kami haji yang kedua. Saya minta kepada Allah. Istri nanya, kok kita haji lagi? Aku ingin minta rumah di Mekah. Kita belum punya rumah, sayang. Saya berdoa, ya Allah, kasih saya hadiah rumah. Gak usah besar-besar, 2000 meter aja ya Allah. Dan itu luar biasa loh, Pak. Saya menginginkan rumah 2000 meter. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya ingat saya berdoa di multazam, ya Rab, 2000 meter ya Rab. Kenapa 2000 meter? Karena rumah tangga, kata Nabi, arba'u minasya'adah. Bahagia dengan 4 perkara. Yang pertama, almar'atus soleha, istri yang soleha. Yang kedua, wal maskanul wasi, rumah yang luas. Jadi rumah luas, Pak, bagian dari kebahagiaan rumah tangga. Yang ketiga, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempat, wal jarus soleh, tetangga yang baik. Itu kenapa saya minta rumah yang luas, yang besar untuk kehidupan aku dan anak-anakku. Ya Allah, aku nggak mau anak sedikit, ya Allah. Mau anak banyak. Pulang dari haji kedua, ada seorang tuan tanah namanya Pak Asep. Ustadz belum punya rumah, belum. Rumah saya mau dijual tuh. Berapa Pak luasnya? 2000 meter, mati gue. Ini kalimat yang di Ka'bah, 2000 meter. Ya Allah, rumah itu milik saya, Pak. Saya beli rumah itu, Bu. Setelah pulang haji yang kedua. Masya Allah. Bayangkan, orang tinggal di KPR dong. Ya nggak sih? Kadang beli rumah RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, ya nggak sih? Lah ini 2000 meter, Pak.
dengan fasilitas yang lengkap Allah berikan. Masya Allah. Ibu, setiap pulang haji istri hamil. Hamil anak kedua, perempuan lagi. Nabila Rahmaniyah tahajjadah. Lengkap sudah. Apa yang tidak pernah Allah berikan? Rumah, keluarga, anak, istri, kendaraan, semua Allah berikan. Cuman aku pengen ngajuin satu lagi deh. Pengen punya anak cowok. Yaelah. Berangkat haji ketiga, Pak. Saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini haji yang ketiga ya Allah. Pengen anak kembar ya Allah. Laki-laki ya Allah. Pulang dari haji istri hamil lagi. Masya Allah. Setiap pulang haji hamil ibu. Dibawa ke rumah sakit. Selamat ya Pak, bayinya kembar. Ya Allah. Tapi nggak tahu jenis kelaminnya. 6 bulan kemudian USG. Selamat ya Pak, Monasnya udah berdiri 2. Anaknya laki-laki. Masya Allah. Komplit. Setiap pulang haji, hajat dan keinginan terbayarkan. Ternyata Allah tidak pernah ingkar janji. Yang menjadi masalah, Anda yang menunda-nunda untuk kepentingan dunia. Beli motor bisa, TV bisa, kulkas bisa, rumah bisa. Haji dan umroh yang sebenarnya merupakan puncak dari syariat dan puncak dari kesempurnaan keimanan seorang mukmin ditunda untuk hal-hal yang sebenarnya itu nanti bisa dinomorduakan. Ibu, pertanyaan terakhir dari gue. Kurban apa handphone? Allah. Ya Allah Pak, sudah nggak kurban, sibuk cari kupon kurban. Ada loh kelakuannya begitu. Sudah nggak kurban, sibuk cari daging kurban. Ya Allah, apa nggak malu saudara-saudara? Ayatnya sudah jelas. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Cara bersyukur kepada Allah itu adalah fasolli, solat, wanhar, dengan berkurban. Apa bapak nggak mau? Apa bapak nggak malu tuh tiap tahun nggak berkurban? Ih malu loh. Pemulung sampah yang diberitakan oleh Trans 7, pemulung sampah plastik tiap hari kerjaannya cari sampah-sampah di perumahan. Tahun ini berkumbar 2 ekor kambing. Masya Allah. Kenapa 2 ekor kambing? Karena kurbannya Nabi memang 2 ekor kambing, Pak. 1 kambing atas nama keluarganya, 1 kambing atas nama umatnya. Jadi sunnah yang paling benar itu 1 kambing untuk 1 keluarga. Cukup tuh 1 kambing untuk 1 keluarga. Masa nggak bisa? Katakanlah kambingnya 4 juta. 4 juta dibagi 12, 333.000. 333.000 dibagi 30 hari, 11.000. Kalau ibu nabung 11.000 tiap hari, sebulan 333.000, setahun 4 juta. Tiap tahun Anda kurban 1 ekor kambing. Sudah cukup secara syariat. Bapak 11.000 tiap hari lebih murah daripada ongkos 1 bungkus rokok Anda. Halo, tahun ini kurban apa? Kurban perasaan. Bener ramalan gue. Ini golongan orang-orang yang cari kupon kurban ini. Bulan depan loh. Bulan depan kurbannya loh. Ya sudah, solusinya yang tidak menabung, yang ada di leher lepas. Yang ada di pergelangan lepas, yang ada di jari jemari lepas. Buat apa itu nangkring di tubuh Anda? Hah? Apa manfaatnya? Saya pengen nanya, emas-emas yang Anda pakai itu apa manfaatnya? Hah? Pamer, ya lah. Udah jual. 1 ekor kambing cari yang 4 juta aja. Niatkan, kurbankan di Masjid Al-Mu'min. Insya Allah. Ada berapa kakak Ustadz Abdul Hadi di sini?
200 kakak, berarti tiap tahun 200 kambing dong. Masya Allah. 200 kambing jamaah. Masya Allah. Seandainya setiap kakak 1 ekor kambing dengan cara menabung, demi Allah, darah dan dagingnya tidak sampai kepada Allah. Allah tidak makan kambing yang Anda hidangkan. Apalagi ada bilang, kalau kita kurban kambing, kita ke surganya naik kambing. Lama amat. Kok ada ustadz yang mengatakan, kurbanmu sapi, kamu ke surga naik sapi. Ya elah, sapi itu jalannya pelan, surga itu ribuan tahun. Kapan nyampenya? Bukan begitu caranya. Bukan darahnya, bukan kambingnya yang sampai. Allah tidak pernah menerima itu. Tetapi, apakah ketika diperintahkan Anda ada kesungguhan untuk berkurban? Ketika diperintah umroh, apakah Anda segera umroh? Ketika diperintah haji, apakah Anda bermujahadah untuk haji? Apakah Anda berkurban tahun ini? Apa namanya kurban? Itu berkorban untuk Allah. Apa yang bisa dijual? Udahlah, ikuti saran saya. Jual lah. Saya titip aja, jangan sampai tidak berkurban. Cukup 1 keluarga 1 ekor kambing. Allah akan melihat mujahadah Anda. Gimana caranya? Asalkan jangan ngutang loh ya, please. Jangan. Kalau yang ada bisa dijual, jual aja. Insya Allah. Inilah hakikat dari Zulqaidah. Menjaga diri dengan ibadah 24 jam non-stop. Menjalankan ibadah haji. Dan yang ketiga, berkurban. Siapa yang menjalankan ibadah-ibadah Zulqaidah ini, insya Allah hidupnya barokah. Dulu kau pernah bermimpi, temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya, di sana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Yuk talbiyah bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Haji itu dahsyat, Pak. Antara umroh dan haji jauh. Kalau umroh kan cuma 4. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, khalas. Tapi kalau haji, betul-betul napak tilas Ibrahim dan keluarganya. Aduh. Dan yang paling dahsyat, Al-Hajj Arafah. Allah itu turun di hari Arafah, Bu. Allah itu hadir di padang Arafah. Di musim haji, langsung turun untuk mengabulkan doa-doa yang sedang berhaji. Masya Allah. Coba saya pengen tahu, angkat tangan yang belum haji. Jangan begini. Ibu kena mental begini. Nggak usah malu. Yang namanya angkat itu diangkat. Angkat tangan, begini dia, Pak. Susah lah saya. Yang tinggi ya. Saya akan mendoakan nih. Angkat tangan yang belum haji. Masya Allah, banyak juga. Apakah Bapak senasib, Pak? Gak apa-apa, Pak. Masih ada waktu. Saya titip, jangan sampai meninggal tapi Anda belum berhaji. Karena Anda tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat.
Kenapa kau meninggal tapi belum berhaji? Persiapkan jawaban itu kepada Allah. Kenapa Anda meninggal tapi belum berhaji? Tibalah di akhir acara kita. Masya Allah, ini ada pastel. Ini buatan ibu-ibu, Bu. Jam berapa bikinnya ini? Izin Ustadz Abdul Hadi. Inilah yang beliau jelaskan tadi, program wakaf Quran. Ibu, ada banyak cerita wakaf Quran mengabulkan doa. Kemarin saya tablik akbar di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ada pedagang sepatu belum berhaji, Pak. Dia datang kepada saya, Ustadz, saya ingin haji yang tidak menunggu. Itu namanya haji plus, furodah. Iya, doakan saya Ustadz, agar tahun depan saya berangkat haji, walaupun tidak mungkin. Walaupun tidak mungkin. Saya ingin berwakaf 100 Al-Quran. Saya niatkan agar Allah mudahkan rezeki saya berangkat haji plus tanpa menunggu. Masya Allah. Berlalulah setahun, Bu. Dia telepon saya dong. Ustadz, tolong doakan tahun ini saya dengan istri berangkat haji ke Baitullah. Masya Allah. Ini yang kemarin Ustadz doakan dengan wakafnya di Lubuk Linggau. Saya pedagang sepatu yang ingin berangkat haji. Wow. Ada kemarin jamaah Bali, saya ceramah tablik akbar di Masjid Ibnu Battutah, Nusa Dua. Ada ibu-ibu menangis, saya 8 tahun belum punya keturunan. Tolong doakan. Dia wakaf 50 Quran. Setelah saya doakan, saya bilang begini, ada air putih enggak? Ada. Amalkan Al-Anbiya 30. Waj'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Kebiasaan Nabi kalau sakit, Pak, ambil air, diruqyah dengan Quran, baca surat Al-Fatihah dan baca doa-doa, sembuh penyakitnya. Saya ruqyah air itu untuk kehamilan. Minum suami istri setelah sholat tahajud. Syaratnya yang pertama, jangan putus tahajud. Yang kedua, mandi hujan. Itu terapi orang hamil loh. Mandi hujan. Kalau sedang hujan, mandi. Setelah itu, kita tunggu. Seminggu kemudian dia WA kepada saya. Ustadz, saya hamil. Masya Allah, seminggu loh, Bu. Saya sampai merinding kadang. Apa yang membuat doanya cepat dikabulkan sama Allah? Ternyata ini rahasianya. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kalau doamu ingin cepat dikabulkan, sering-seringlah bersedekah 7 sedekah jariyah terbaik. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa waladan solehan tarakahu, meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, masjidan banahu, sedekah membangun masjid. Yang keempat, mushafun warathahu, sedekah Al-Quran. Yang kelima, baital libni sabil banahu, sedekah untuk rumah-rumah Allah. Yang keenam, nahron ajrahu, sedekah air. Yang ketujuh, kullu sedekah, semua sedekah yang bermanfaat dan dipakai orang selama hidup, maka demi Allah akan mengabulkan doa Anda. Yang punya hajat, tolong habis acara ini siapkan hajatnya. Mungkin ada penyakit, sedang sakit, punya anak cukup berumur belum ada jodohnya, ingin dimudahkan umroh dan hajinya, ingin didoakan keberkahan usahanya, ingin kirim sedekahnya untuk orang tua yang sudah meninggal, ingin mendoakan orang-orang yang disayanginya, ada tanah dan rumah yang dari dulu ingin dijual belum laku juga, doakan dengan tawasul bil Quran. Perolehan dari wakaf hari ini semuanya akan disumbangkan ke pesantren penghafal Quran.
Jadi Quran yang dikumpulkan di Masjid Al-Mu'min ini akan disumbangkan kembali ke pesantren dan masjid yang membutuhkan. Itulah keberkahannya, dibaca sama santri-santri. Wakaf Anda. Satu Al-Quran nilai wakafnya 100.000. Sekali lagi, satu Al-Quran nilai wakafnya 100.000. Nanti saya akan umumkan jumlahnya. Yang cocok langsung maju, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok. Pembayaran bisa cash atau transfer. Jadi ibu dan bapak yang nggak bawa uang nggak apa-apa, transfer aja. Kapan mau ditransfer terserah, silakan. Tapi doanya hari ini langsung kepada saya. Mohon maaf, doanya nggak bisa berjamaah karena tiap orang hajatnya berbeda. Satu persatu menghadap saya, sebutkan nama yang didoakan. Apa hajatnya tahun ini? Kita doakan bersama tawassul bil Quran. Insya Allah dari pengalaman yang sudah saya lakukan, semua doa jamaah yang sedekah Quran dikabulkan. Wakaf tertinggi senilai 30 Al-Quran dikali 100.000. Total wakafnya adalah 3 juta rupiah. Mungkin ada sisa saldo di rumah senilai 3 juta dan belum dimanfaatkan, silakan diwakafkan untuk wakaf Quran, berarti menyumbang 30 Al-Quran untuk 30 orang. Jadi yang 3 juta berarti memberikan manfaat 30 orang. Wakaf kedua senilai 20 Al-Quran dikali 100.000, 2 juta. Buat ibu dan bapak yang punya rezeki 2 juta, berarti Anda membantu 20 orang. Wakaf ketiga 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta. Buat yang ada rezeki 1 juta, berarti Anda membantu 10 orang. Wakaf keempat 5 Al-Quran dikali 100.000, 500.000. Buat yang ada rezeki 5 Quran, boleh diwakafkan, berarti 500.000 dan memberikan manfaat 5 orang. Yang paling kecil 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Yang ingin 2 Al-Quran juga boleh 200.000. Silakan pilih 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh, 500.000 boleh, paling kecil 200.000. Kami siapkan tim kami, ada Bapak Iksan, ada Bapak Hengki, ada Bapak Irfan, Bapak apa masih sebenarnya? Ada Bapak Budi juga. Silakan keempat pria ini untuk mencatat ibu berapa sedekahnya. Kalau sudah dicatat, tolong bawa air putihnya untuk diruqyah. Kita akan berdoa satu persatu. Yuk, silakan. Ditawarin jamaahnya. Ayo, Mas Hengki, ibu-ibu. Ditawarin paling kecil 200 ya. Paling besar 3 juta. Yang sudah dicatat ke depan ya. Mohon maaf, doanya tidak pakai mic karena ini pribadi. Mungkin orang itu tidak ingin didengar oleh orang lain. Jadi kita doanya tidak menggunakan mic, tapi langsung saja di hadapan saya. Silakan Bapak dicatat. Di bagian Bapak ada Mas Irfan, Mas Hengki. Situ belum. Satu di Bapak-bapak itu. Ya. Yang sudah tercatat boleh ke depan sama bawa air putihnya. Terima kasih. Sambil menunggu, kita tutup dulu majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.